Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih rawuhnya. Seperti biasa, saya akan bukan marah, tapi masuk di hadapan Bapak Ibu seperti pada saat kita melakukan senam 1 bulan 2 kali dengan bocil-bocil ketemu saya. Oke. Satu pengumuman. Besok tanggal berapa? Tanggal 27 ya di kampus Puskesmas ya. Tanggal 27 itu di Puskesmas ada foto ronsen gratis bagi Bapak Ibu yang melakukan bentuk lama dari 2000. Silahkan datang ke Puskesmas, itu gratis dari pemerintah. Untuk foto ronsen dikhawatirkan kalau ada TBC paru ya. Makanya ini selalu digalak-galakkan masuk vaksin TBC. Mereka sudah minimal pengobatan 2 minggu. Oh, 2 minggu itu nggak akan menularkan. Sudah mulai keliengan rumahnya, jadi nggak menularkan gitu ya. Oke, hari ini kita ada edukasi dulu. Nanti setelah edukasi ini baru rawuh, kita senam. Karena puasa semua nanti boleh minum ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kita edukasi silahkan minum, nggak apa-apa. Biar pada saat diambil darahnya lebih mudah. Kalau diambil darahnya susah nanti malah dicoba bolak-balik ya. Hari ini sepertinya sudah selalu saya aturkan semua sih kelihatannya ya. Untuk DM dan hipertensi, tapi dari BPJS kita dapat satu lagi, kembali lagi ke awal tentang DM atau penyakit gula. Kok bisa kena penyakit gula kan sudah ya kemarin ya. Nih, mungkin sedikit aja nanti kemudian kita menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada satu dulu lagi. Kan sudah tahu kita apa yang disebut sebagai DM itu, kenapa kok disebut sebagai DM? Ya, diabetes tipe 1 ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa kalau tidak salah DM itu ada 2 tipe. Bukan basah dan kering, bukan. Apa coba maksudnya tidak? Oh, ujian lagi. Apa? Tipe 1 dan tipe 2 lah, beliau ada kok dosen kok ya pinter loh. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang mana? Tipe 1. Iya, yang tidak mempunyai insulin ya. Yang tipe 1 itu tipe yang benar-benar tidak bisa memproduksi insulin. Bisa karena pankreas. Jadi di dalam tubuh kita itu ada satu organ yang memproduksi insulin, selalu memproduksi insulin, namanya pankreas. Dan tipe 1 itu tipe yang tidak bisa memproduksi insulin, insulinnya tidak ada. Bisa karena pankreasnya sakit atau rusak, atau dari kecil memang pankreasnya bermasalah, itu tipe 1. Jadi tidak punya insulin sama sekali atau sedikit produksinya, sehingga harus diberi insulin dari luar. Maka yang tipe 1 itu pasti mendapat injeksi insulin. Pasti. Bu, berarti aku yang tipe 1 yang dapat injeksi itu pasti tipe 1 bukan. Yang dapat injeksi yang kedua adalah bila obat minum sudah tidak mempan. Gitu. Banyak ya di teman-teman kita itu yang dapat insulin ya. Berarti obat yang minum tidak mempan baru dapat insulin. Tapi bukan tipe 1, paham ya? Yang tipe 2
berat badan dan lingkungan, bukan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu macam-macam. Ternyata orang dulu itu jujur suaranya ya. Jadi faktor lingkungan itu paling besar adalah apa? Pola hidup dan pola makan. Paling besar itu pola hidup dan pola makan. Nah itu akan kita rasakan pola hidup dan pola makan yang mana? Mulai dari sejak kecil. Usia berapa? Usia kecil pokoknya berapapun tergantung dari kita. Tidak tahu kalau tidak tahu kalau barang bahaya itu betul ya. Apalagi tidak ada nama ini nggak bisa dideteksi. Saya cek aja. Oke. Kemudian gimana? Ya. Makan, pola makan. Lingkungan. Pola makan. Jadi pola makan itu dimulai jangan diketawain. Pola makan itu karena saya sambil mikir itu nomornya siapa. Kadang-kadang nomor keluarga saya itu nggak tercantum. Mungkin saya ingat nggak ada beresik. Ya. Jadi pola makan itu mulai dari usia berapapun. Intinya begini. Kalau kita memberikan makanan kepada anak-anak kita itu makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Tinggi karbohidrat itu tidak hanya gula, tidak hanya gula. Misalkan, Bu, katanya susu sekarang itu banyak gulanya, ya. Susu banyak gula, tetapi nutrisinya juga banyak. Boleh. Yang penting takarannya sesuai dan jumlahnya sesuai. Dan sekarang ini banyak teman anak-anak balita saya, banyak anak balita. Bu, anakku sehari ini iso minum susu 10 botol loh. Botol yuk piye? Ya dibagilah antara makanan nutrisi normal benar dan susu dibagi. Saya ngobrol begitu meskipun pada panjenengan kakak dan cucu ya. Nah, nanti kita tuh bukan ke anak lagi tapi ke cucu kita. Selain gula, kemudian karbohidrat, juga makanan yang seperti saya aturkan terus itu. Misalkan apa? Kan kita sering ngasih anak-anak kita misalkan bagian makanan sayur susah dan lauk susah nyari-nyari. Dan misalkan kita setiap hari pakainya KFC, makanan apa namanya? Junk food, fast food. Nah itu kan kita anak-anak sekarang, anak-anak zaman Gen Z ini kan untuk masak-masak susah tuh, tinggal beli sana beli sini beli situ. Nah oleh saat itu makanya beberapa kali saya mendapatkan anak umur kelas 2 SD, kelas 3 SD itu sebenarnya tinggi. Nah, untuk tahu berapa toh sekarang ya yang dikatakan apa namanya? Nah, terakhir ya. Di sini sekarang definisi dikatakan mulai dari sakit gula, di sini dikatakan ya prediabetes itu kadar gula darah melebihi batas normal, yaitu gula darah puasa di sini 100 sampai 125. Ini terbaru 2024 ya. WHO 2024 100 sampai 124 gula darah puasa. Tapi beda dengan keinginan BPJS. BPJS itu 100 sampai 115. Ya. Kalau secara WHO 100 sampai 125 kan WHO kan internasional. Atau anak negeri kono ya podo. Tapi kalau BPJS kita 100 sampai 115 di atas itu sudah dikatakan prediabetik. Kemudian yang kedua ya gula darah puasanya. Nah, gula darah puasanya gula darah 2 jam setelah makan. Kalau dulu sekitar 130 sampai 170. Sekarang naik lagi 140 sampai 199. Jadi 199 itu masih dikatakan prediabetes. Itu. Makanya kemarin ada yang 170 atau tidak ya, Mbak? Enggak. Jadi saya matur kemarin Abah itu dicek di lansia tensinya 345. Itu kan gulanya 345. Pakai tensinya berapa, Pak? 190 hebat 100 berapa gitu? Bingung apa? Lari.
ternyata langsung cek di sini 100, tensinya jadi 150 ya Pak, bawahnya 95, gulanya langsung saya cek ternyata 165. Ya alhamdulillah berarti tidak ya, padahal dari sana 340. Nah, yang stres apa yo? Stres dong. Aku tahu terus kok gitu ya. Jadi kemungkinan ini banyak terjadi ternyata Bapak Ibu, karena tera itu menyetarakan kembali itu tidak segera dibersih. Jadi gini, kalau alat cek gula itu kan misalkan yang kita kan bukan diambil dari daerah vena nih, diambilnya darah tepi. Nah itu kalau kita lakukan pengecekan, misalkan teranya ini hanya bisa untuk orang 50, ternyata saya dicek kok 70, ya setelah yang 50 itu pasti agak error dong, gitu loh. Nah makanya kalau di sini memang setiap habis selesai pasien diterak, langsung diterak. Setiap satu pasien diterak, biar aman, hasilnya benar-benar valid. Bedanya diambil dari darah tepi dengan sini nggak jauh sebetulnya Bapak Ibu. Ya sekitar ya 10 sampai 15 lah itu harusnya. Tapi kalau sampai 200 kan beda nih. Itu ya. Bu berarti aku rasa dong enggak, belum, tetap aja ke sana enggak masalah. Jadi gini, kalau nanti di tensi kok tensinya sangat tinggi, mungkin beliau kemarin saya sudah ngobrol dengan teman-teman di puskesmas buat nyepaki yang tensi manual bulat itu loh Bu, biar pasiennya tuh enggak stres. Pulang-pulang pasiennya saya budek kok juga pernah ditensi, wah ternyata Bu ini tensi kok luar banget, tenang sih, pandai kosek, nanti begitu ternyata turunnya jauh ya, dari berapa dulu, 190 juga ya, 190 jadi berapa itu pokoknya turun gitu ya. Nah nanti di sini pun ada sebetulnya untuk cek yang pakai manual, ada yang elektrik. Saya bilang dek, kalau memang pasien kita itu seringnya normal pakai elektrik boleh, tapi mereka daripada bulan-bulan pun langsung pakai ini aja, nggak eraksa, kita pakai yang boleh, jadi cukup aman gitu ya. Kemudian yang dikatakan sakit gula, nah gini, jadi itu tadi dikatakan berarti kalau di atas 199 yang 200 berarti sudah bisa kita katakan sakit gula. Seperti edukasi saya yang di TikTok itu, berapa gulanya? 425. Loh, berarti kemarin yang tertinggi berapa? 350, berarti sudah pasti gula ya. Nah, kalau ternyata gulanya kita periksa itu antara 199, antara 140 sampai 199, perlu dicek namanya HbA1c. Panjenengan sudah, yang gula sudah hafal yaitu HbA1c. Meskipun HbA1c beberapa teman ada yang masih tinggi, tapi ada yang turunnya drastis. Alhamdulillah banyak yang turun kok ya. Nah, HbA1c normalnya berapa Bapak Ibu? Normalnya adalah 5,7 sampai 6,4 ini WHO terakhir tahun 2004. 5,7 sampai 6,4 dikatakan normal. Jadi nanti kalau hasil cek gula panjenengan itu sekitar 140 sampai 200, ya perlu dicek namanya HbA1c. Cuma untuk cek HbA1c itu kita tidak ditanggung BPJS untuk yang pertama. Kalau nanti positif, panjenengan sudah positif gula masuk ke Prolanis bisa gratis. Tiap berapa? Tiap 6 itu ya. Harganya sekitar berapa ya? 250. HbA1c itu sekitar 200. Mahal ya? Mahal, panjenengan gratis kok. Ya itu. Terus selanjutnya, enak ya suaranya. Oke. Nah, jadi kalau terus kalau sudah prediabetes, namanya tadi prediabetes. Jadi mau terjadi diabetes, apakah itu sudah perlu obat Bu? Kalau prediabetes belum, ya belum perlu obat. Cukup kita mencoba
melakukan diet ngurangi apa? Yang jelas pasti ngurangi karbohidrat, gula. Mulai dari gula, jadi gini, ini mumpung banyak. Gula itu berasal dari karbohidrat. Karbohidrat itu kan ada beras, nasi, itu jadi tepung itu jadi roti, ya kan? Itu masuk karbohidrat. Jadi kalau udah dahar nasi, butuh dahar roti, salah satu. Jadi beras, tepung dan teman-temannya. Yang kedua, apa namanya? Ketela, bohong, suwek, itu masuk. Yang ketiga, mana itu? Kentang, sagu, apa lagi? Ketela tuh ya ono gendong, ono macam-macam dan teman-temannya itu. Siapa lagi ya? Jagung, ketan, itu karbohidrat semua. Kalau sudah ada salah satu, ada ini. Saya saking hati-hatinya manut yang tak ngobrolkan tapi keliru. Bu, sebetulnya saya itu udah gini, maaf saya ngobrolku masih tinggi. Saya pagi saya sarapan, siang saya maaf, tak kurangi, sore maaf kurangi. Antara ini punya aku lapar banget, aku maafnya keluar. Oh, saat pagi sama sore, antaranya makan kentang. Oh, sisiku gitu. Yang sore dengan siang dengan sore, aku makanya hati-hati. Aku sudah nyepak itelo. Goreng bangun tak godok kok. Iya, tidak salah, karena salah persepsi ya. Untuk cerita gitu, jadi kita ngerti. Ya, Bu, berarti nek esok dahar nasi, siang dahar nasi, sore dahar nasi, nasinya dikurangi. Ambil nasi sing adem. Ingat ya, kemarin ada pertanyaannya, ambil nasi adem saja, nggak usah dari magicom kok gesek, adem, orang sertifikasi pakai duit ya adem. Soalnya saya lupa, saya pakai pagi adem ya, nasinya porsinya agak kecil, dibanyakin sayur dan lauknya, boleh sayur dan lauknya boleh. Nah, itu udah pagi, siang, sore, udah bagus. Antaranya, misalkan lapar, boleh pakai yang namanya sayuran dikasih bumbu apa? Pecel boleh, urugan udangan boleh. Terus yang biasanya ono telurnya satu, ono kenangnya sini gado-gado, iya gado-gado hangat, gado-gado, tapi gado-gado rasa bukan instan, manis, ambil apa bumbunya diencer aja, rasanya sih, encerkannya yang jelas tesnya lebih enak banget, tapi itu bisa, ya. Jadi apalagi buah, salad buah boleh, tapi rasa dikasih susu belenek. Lo kayak cuma kalorinya tinggi, bisa itu ya. Salad, buah potong aja, buah potong. Jadi kayak apa semuanya. Kalau saya sarankan, semakin bergerak, ya jadi buah potong apapun dipotongi, kalau dibawakan ke kantor dipotongi. Jadi buah potong dipotongi, madai bawa ke kantor bisa untuk campuran antara makan pagi siang sore gitu. Terus buahnya apa Bu? Ayo buahnya apa? Sudah sering saya sebutkan. Ojo digawani duren, ojo digawani klengkeng. Klengkeng itu boleh, tapi kalau gulanya di atas 200 mungkin untuk 2 sampai 3 butir 2 kilo, orang 2 kilo. Ya sehari Bu, sehari ya. Ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya di ujung ya. Kurang ya kursinya ya. Kursi di dalam habis deh. Malah lonjong ya Bu. Besok tak beli kursi lagi. Jadi daharnya itu. Terus ada lagi, kan saya matur pisang boleh, pisang boleh, tapi ambil yang kecil, susah gede banget pisang. Ya, gede banget mantap. Ibu ketawa, jangan pisang yang besar, kecil aja.
Tapi juga hanya satu, bapak ibu nek cilik lapar lu nggak boleh ya, bisa itu boleh, tapi maksimal satu dalam satu hari, terserah mau dipakai yang dimana, karena kalionya bagus. Dan ingat, ambil pisang yang kulitnya tidak ada bintik hitam. Tapi maksudnya kalau pisang bintik hitam, kulitnya udah bintik hitam, berarti itu kalorinya sudah sangat tinggi. Dia sudah ada fermentasi. Yang untuk fermentasi itu ada alkoholnya, akan gulanya akan tinggi kan. Semua yang berfermentasi gulanya tinggi. Jadi jangan ya. Terus apalagi kalau buah, apel boleh, pir boleh, melon boleh, semangka boleh, semangka, yang penting kreatinnya normal. Semangka itu kalorinya tinggi. Kemarin ada pasien, bukan pasien saya, tapi karena keluarganya itu BPJS-nya di sini, telepon, Dok, ini kok tetangga, telepon ke tetangga nih, kita baik ya dia, Dok, ini tetangga saya pulang dari arisan, pingsan Dok. Nah kenapa tadi di arisan itu dahannya dapat suguhannya itu semangka sama ketan nasi, aku beras dulu Bu, ketan sama ketan dijok ke banyu, dikudak, diminum sama semangka. Jelas ternyata dia punya kreatinnya dia tinggi, jadi langsung bisa sampai sekarang hari ini masuk dikasih, udah langsung beli aja, itu khawatir kreatinnya bermasalah. Sampai hari ini dia pun masih diisi. Jadi ketan ya, ketan termasuk kan itu apa namanya, karbohidrat ya, ketan, kemudian tape, baik itu tape ketan maupun tape singkong, itu tinggi gulanya, nggak boleh gitu. Yes, sini ini bermanfaat ya, diingat-ingat itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi kalau dahannya, buahnya boleh itu. Apalagi kira-kira biar gampang, yang gampang di lingkungan kita aja Bu, yang gampang dan murah. Ya Allah, paling murah, enak, normal dan sehat. Pepaya, saya sendiri juga pepaya sama melon kalau saya. Lebih mau menek ya rada atos. Rada atos. Itu ya. Ada lagi kira-kira yang gampang, murah, meriah? Alpukat ini pertanyaan paling banyak. Alpukat itu gulanya sangat tinggi. Gulanya tinggi. Jadi ada kemarin yang setiap hari sang suami saking sayangnya, karena kan alpukat itu kalau di YouTube, di internet kan bagus kan untuk kolesterol, HDL-nya bagus, tapi jangan lupa gulanya tinggi. Meskipun nggak manis ya, gurih dia, gulanya tinggi. Jadi kalau alpukat disarankan untuk orang dengan gula tinggi. Tapi kalau normal boleh. Nanti kolesterolnya naik nggak apa-apa, karena yang naik itu HDL-nya. Ini tadi sudah QR kode untuk satu sehat, sama yang untuk registrasi pasiennya sudah lihat. Itu saya banyak Bu, ternyata tugasnya dokter sekarang itu ngewe di video, masih laporan satu sehat. Oh ya, satu sehat sedikit saya. Satu sehat dan peduli lindungi beda ya Bu. Yang di hack untuk pinjol judi online, jangan khawatir, itu yang peduli lindungi. Sekarang sudah tidak dipakai oleh Kemenkes, sudah sebetulnya harusnya ada salah satu yang bertanggung jawab, tapi Kemenkes sudah nggak pakai karena sudah diganti menjadi satu sehat. Meskipun kemarin kita peduli ini langsung berubah, tapi sudah beda alur. Nah yang di hack itu yang satu sehat, fungsinya masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Dan data masih cukup aman karena sekarang berikut di penelitian yang kesehatan, ya gitu. Meskipun di mana-mana bilang ini sini juga insya Allah enggak gitu ya. Nah tadi itu sebenarnya jadi menguras, dan pada yang DM tipe 1 kita cukup dulu, nggak satu obat. Kalau dalam 3 bulan masih tinggi, baru kita lakukan assessment. Obatnya juga sederhana. Kalau juga obat sederhana loh. Jadi bukan obat yang
bagian tepi itu kalau kita gemuk itu juga sebetulnya bisa salah satu obatnya adalah metformin tapi ya nanti kedua-duanya metformin karena akan merubah gula kita yang ada di limfoma lemak ya kemudian diubah jadi energi sehingga berkurang lagi lemaknya bisa dipakai itu. Nah itu kan sebenarnya yang masih dapat metformin itu nggak apa-apa diteruskan ya 500 miligram satu jadi nanti akan jadi pada BM itu kalau itu menjadi ya jadi satu kali jadi bisa dulu 2 kali pasti kalau tidak bisa dulu namanya ada tambahannya apa ya masih tidak terlalu tinggi itu kalau memang tipe 1 yang sudah tidak yang kita sudah bilang dikasih diet kok masih tinggi dari dapatnya metformin kemudian naiknya adalah metformin 2 kali naiknya itu ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut sambil menunggu ini. Itu katanya kalau kebanyakan minum metformin bisa merusak ginjal. Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi itu juga saya ada kemarin saya di sini di perusahaan itu adalah gimana cara merawat ginjal nanti kita sampaikan ya pada itu. Jadi semua obat long time saya tidak akan bilang aman kalau tidak karena semua obat satu obat saja punya efek samping dan seluruh makanan kita apapun yang kita makan apapun yang kita minum semua pasti sampai ke ginjal ya pasti kenapa kok bisa saya katakan pasti karena nanti seluruhnya sudah menjadi molekul-molekul akan dikeluarkan lewat ginjal lewat usus lalu ginjal ginjal itu penyaringan terakhir di dalam tubuh kita jadi obat apapun tidak hanya metformin. Nah karena pandemi semua yang minum obat dalam jangka waktu yang panjang long time maka kita melakukan pemeriksaan ambulan. Salah satunya adalah efektivitasnya di situ ada namanya mikroalbuminurin. Kalau mikroalbuminurnya masih aman berarti kita masih baik kan ada mikroalbuminur dan lagi kreatinin iya apa ya sebagai patokan ada 3 untuk ginjal kita kreatinin dan mikroalbuminur dan pandeminya semua sudah mendapatkannya dari tahun sebetulnya dari tahun 2018 sampai sekarang yang dari saya yang bareng saya di sini dari 2018 setiap 6 bulan maka pemeriksaan 6 bulan itu karena setiap dengan alasan saya kuat bu saya membunuh siapa ya kalau internet bu sama perutnya jantung kita ini masih bisa apalagi itu alasan masuk pagi bu datang dulu nanti dikasih pelajaran baru alasan apa lagi sebenarnya saya itu tadinya itu tinggal dari kita pelajaran ada yang akan bayar ngomong ada yang bisa mendengarkan bahasa ngomong terus itu ada yang bisa sebetulnya yang lainnya enggak ya kan kalau ngomong bahasa paling ngomong bahasa ngobrol lagi yang paling bisa sebetulnya tapi yang lain enggak cuma tinggal duduk menunggu lagi gembiranya nggak kehilangan uang 1 juta tapi bisa loh yang kita dapat tapi berapa tapi
yang di M itu 1 juta atau di rumah sakit 1,3. Silakan seperti itu. Siapa yang mau dengan rela hati mengeluarkan uang itu per 6 bulan? Bisa, makanya kalau ada anaknya datang, saya repot bu, nggak bisa ngasih anak saya katanya istrinya mau nggak mengeluarkan uang 1 juta untuk ibu dan bapak teh dan di desa mau jawabannya kalau nggak mau ya apa itu belum dari perasaan itu boleh tinggalin paham ya atau tinggalin pokoknya rampok di WhatsApp grup itu dikasih tahu sudah selesai bisa kok alasannya apa kalau ya aku sebenarnya ada yang itu. Nah, kalau ini tak bisa lagi saya dokter itu dari teman saya sesama dokter yang pasti saya dokter. Ini beliau itu dia loh. Jadi karena sakitnya nggak pernah selesai. Memang keluarganya orang tuanya ada yang ada yang tertentu. Tiba-tiba pada saat ada diskusi operasi lama macam kemudian boleh operasi tanpa aktif aku takdir, kudu kabeh takdir. Lan nek jenenge takdir wong di rumah diseruduk. Apa? Ya kalau ngomong takdir, kita semua sekarang nggak tahu takdir kita. Terima kasih. Kita kan nggak tahu kalau takdir kita mau kemana kan nggak tahu. Maka kita harus berusaha gitu loh. Usaha maksimal. Ya Pak, Pak Prabekti itu usahanya over maksimal pol itu. Beliau itu. Jadi kita usaha gitu. Nah kembali lagi ke laptop. Nah jadi cara sebenarnya seperti itu. Baru nanti dapat obat. Obatnya ya tadi bisa ukurnya bunuh diri sama injeksi insulin. Kalau yang sudah injeksi insulin jujur berarti memang metforminnya dan apa namanya diabetesnya sudah tidak mempan sehingga dapatnya itu. Bolehnya sama sekali. Gitu ya. Ada lagi ya? Oh ya Pak, jadi tadi halo yang mau apa tadi Pak jenengan buahnya alpukat ya kalau untuk gula ini ya gunakan dulu tapi kalau pengen saya nggak boleh bilang jangan boleh tapi karena kan belum tentu gulanya tinggi juga silahkan tapi ditata itu ya nanas itu selama nanasnya memang masih tidak mengandung alkohol boleh ya tapi kan nanas itu kan ada fermentasi ya. Pokoknya yang fermentasi itu tidak kurang baik sampai ke ginjal tapi selama belum berfermentasi fermentasi itu matang-matangan dulu itu sudah fermentasi yang fermentasi itu ketan ya baik tape ketan maupun tape bagus tapi jangan kebanyakan kalau daripada orang dengan ginjal tidak disarankan ya kemudian nanas itu juga ada alkohol tahu juga ya ada fermentasinya ada tulang ya panjenengan bisa lah kira-kira yang ada fermentasi atau alkohol itu digunakan pada orang dengan ginjalnya atau kreatinnya normalnya kreatinin 0,6 sampai 1,01 kreatinin ya kalau sudah ada kenaikan masih sudah kita ya apa Pak? Dari 0,8 sampai 1,3 untuk laki-laki nah untuk perempuan 1,1 boleh masih boleh ya tapi kalau dilihat itu memiliki BPJS dan biasanya 1,2 gejala tinggi kenapa? Tujuannya agar kita tuh menekan dan sakit itu karena misalkan orang akan keluar gitu boleh 1, ada yang mengatakan 1,3 tapi kalau ya terakhir 1,28
Oke, ya. Kalau di tempat kita yang paling tinggi saat ini, yang kemarin 2,4 sudah jadi 1,5. Jadi sudah, Bu, apakah melakukan tidak 1,5 dengan usia yang sepantaran kita itu masih cukup? Cuma saya kan orangnya senang capek, kebablasan, jadinya ya dari depan. Itu ya. Mohon maaf kalau saya itu selalu cerewet, bukan karena apa-apa. Karena cewek itu karena dia itu senang dengan jangan sampai sakit. Waktu waktu ICU, saya harus dipilih ayo. Ibu dokter, ibu perlu ICU, wah, dan apa? Nah itu pertanyaan saya harus apa kabar kondisinya gimana? Itu, jadi saya nggak apa-apa. Ya, nah untuk mengurangi biar kreasinya terbangun, 1, minumlah hanya air putih 2, air putih hangat 1 gelas pagi hari bangun tidur. Umur dulu langsung, jangan nggak umur dulu buangi kotoran yang semalaman ada di mulut, baru minum air hangat. Kadang-kadang dari bangun tidur umur ya, dan lanjut mulai sekarang umur dulu ya, itu ya. Jadi memang saya akui kecerewetan saya bukan hanya ke depan jenengan. Kalau saya cerewet depan jenengan, saya selalu begini loh. Ini, halo, Jimmy, yang 1 itu depan jenengan, yang 1 diikuti dulu. Ini ya, cerewet itu depan jenengan ketok ini sebetulnya itu yang paling itu sendiri. Saya ya takut, saya juga gak mau gula saya tinggi, kolesterol saya tinggi. Gak mau saya, itu loh. Ini kan salahnya kan saya nanti dulu karena saya lama bacanya lebih dulu itu aja, tapi saya lagi ke panjenengan jadi kita sama-sama berusaha selesai. Walaupun apa-apa gitu ya. Ada lagi kalau minum kopi tanpa gula, minum kopi tanpa gula, Pak, boleh ya, boleh. Yang penting maksimal 1 hari hanya 1. Tidak usah kental-kental. Jenengan kan tensi toh. Gula, oh ya, boleh tapi nggak kental-kental ya. Oke, ada lagi. Ada Bu. Air yang saya tidak pernah menyarankan air ber-pH atau tidak ber-pH. Kalau saya air normal saja, karena kita nggak tahu pH di badan kita berapa. Kalau nanti dapat pH itu kan asam, ya, asam berpengaruh juga ke badan kita ini. Jadi saya tidak pernah, makanya saya membuat dengan jadi agen ABC air yang ber-pH, air biasa saja. Air itu ada air yang bermineral dan tidak bermineral. Pada pasien dengan kreatininnya sudah mulai di atas 1,5, pada pasien yang kreatinnya sudah mulai naik atau di atas 1,5, cari air yang tidak bermineral. Karena mineralnya ini banyak, macam-macam mineralnya. Air yang atau kecil mineralnya. Apa misalkan? Cleo itu tidak banyak mineral. Sekarang saya sendiri dulu pakai melamin kemarin, tapi sekarang saya pakai Cleo. Bukan karena kreatinnya kita tinggi, tapi hati-hati aja. Terus kalau air yang kita rebus boleh nggak? Boleh. Tapi panjenengan lihat air yang direbus atasnya itu ada lanes. Apa yang diambil? Ya boleh. Yang penting air putih. Itu ya. PSKB deh. Apalagi ada yang namanya? Dia masih kecil namanya? 38. 38. 38. Ada lagi? Misalnya kita untuk konsumsi enggak yang hari cuma sekali lah minimal gitu sehari, kita minum air 2 gelas 1 gelas besar dikasih 1 sendok ya apel itu Ini baru trendingnya di TikTok itu suka apel merajai penjualan ya. Dan hampir setiap banyak lah yang apakah boleh sebetulnya suka apel itu apa namanya sari apel yaitu sari apel dikasih suka sedikit bolehkah? Boleh, sebetulnya boleh. Yang penting tadi 1 biji kita aman
yang kedua lambung kita aman. Nah, itu dulu ya. Dan sebaiknya tidak setiap hari karena dia pH-nya tinggi ya. Kemudian juga iritatif. Karena ada 2 pasien saya yang masuk rumah sakit juga gara-gara beliaunya selalu minum itu. Dan minumnya itu katanya harus pagi hari sebelum ada makanan apapun ya, sehingga iritasi lambungnya banget, asam lambungnya tinggi, nggak kuat, akhirnya masuk. Itu ada 2. Belum lama ini, Bu, ya tadi tergantung kasus per kasus. Saya tidak boleh bilang, oh orang tuh mau dicoba. Kalau tidak merasa nyaman, hasil ceknya baik lanjut. Tapi kalau dengan merasa tidak nyaman, ada keluhan, gitu ya. Tadi, Tanya Bu, ya nunggu Pak. apa orang Bu? Iya, itu kembali beda lagi ya. Tapi tidak apa-apa, ada Ibu Eni. Yang penting panjenengan paham kesehatan. Asam lambung, kan kita setiap makan itu ada namanya asam HCl lambung yang dikeluarkan untuk membantu menghancurkan makanan di dalam lambung. Asam lambung itu. Nah, asam lambung itu namanya juga asam lambung dan sebetulnya HCl lambung. Asam HCl lambung. Nah, itu bentuknya asam banget. Jangan tahu asam HCl kalau di luar itu kan kena ini aja rusak ya. Di dalam lambung kita fungsinya salah satunya membantu menghancurkan telo, sago, gorengan. Itu dibantu menghancurkannya oleh asam lambung. Kalau asam lambung kita itu tinggi, dia akan mengikis atau mengiritasi dinding lambung, sehingga dinding lambung kita luka. Kalau luka jadi itu berarti produksi asam lambungnya tinggi. Nah, asam lambung itu akan diproduksi terus menerus selama kita masih hidup, baik kita bangun maupun kita tidur, gitu ya. Loh, berarti ada terus, berarti iritasi terus selama kita makannya benar. Makan benar itu ada beberapa makanan yang lama dicerna oleh lambung kita dan bisa membantu melambari dinding lambung kita. Itu adalah sayur dan buah. Kalau nasi, tolong jam 8 jam teh. Tapi kalau sayur dan buah bisa sampai 8 jam. Pada saat kita mau makan lagi, itu masih ada lagi. Gitu. Makanan kita itu habis dalam jangka waktu 4 sampai 5 jam teh. Tapi sayur dan buah, serat lah namanya, serat itu akan lama. Dan itu asam lambung yang keluar masih bisa mencerna itu tadi, sehingga dinding lambung kita tidak mudah iritasi. Jadi nek wong kasarane ngomongnya mah Pak, ya mah gastrikis asam lambung gitu. Terus gimana caranya Bu? Caranya kalau kita mempunyai asam lambung atau mah, makan sedikit tapi sering. Biar apa? Biar asam lambungnya ada yang dikerjakan, bukan kalau nggak ada makanan, asam lambung itu yang dimakan adalah dinding lambungnya sendiri. Maksudnya dimakan itu kalau dimakan itu enggak, tapi mengiritasi karena nggak ada makanan di dalamnya. Maka selalu bilang kalau ada asam lambung atau mah, makan porsinya sedikit, untuk sapiring kongping 5, yuk, ya. Jadi harusnya sepiring, harusnya 3 piring dibagi menjadi 6 misalkan. 3 piring dalam 1 hari dibagi 6 atau 7 jamnya, orang jam, 3 jam. Caranya itu sudah paham ya semuanya ya gitu. Oke, saya kira ya sudah. Saya kira cukup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni,